قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan kajian kitab Aisarut Tafasir surat An-Nisa mulai 36 hingga 39 biiznillah ta'ala. Jadi An-Nisa ayat 36 sampai 39 insyaallah untuk hari ini, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang terlisankan di lisan ini, terucapkan dengannya, kebaikan menjadi hujjah untuk kebaikan sahibnya dan pendengarnya, tidak menjadi hujjah atas kita semua di akhirat nanti. Semoga ini semua bermanfaat untuk diri kita dan juga siapapun yang menyimaknya, baik langsung di majelis maupun yang menyimaknya melalui live streaming atau rekaman. Kita bacakan ayat tersebut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullah. Wa'budullah. Dan di sini khitabnya yaitu sasaran bicaranya untuk kaum mukminin, Arti u'budullah dikatakan di sini yaitu sembahlah Allah, dan dimaknai di tafsir ati'uhu fi amrihi wa nahyihi ma'a ghayati dhulli wal hubbi wa ta'zimilah azza wa jalla. Taatilah oleh kalian wahai mukminin, taatilah Allah Ta'ala dalam urusan perintahnya dan juga larangannya bersama dengan sikap
Dzul, yaitu merendah secara maksimal kepada Allah, dan hub, cinta kepada Allah, wa ta'zim, mengagungkan Allah dalam mentaatinya. Jadi itu makna u'budullah, atau bisa dimaknai secara singkatnya yaitu bertauhidlah kalian dalam beribadah. Bertauhidlah kalian dalam beribadah, itu hanya fokus lillahi ta'ala dalam ibadah kalian, apapun itu ibadahnya. Dan ibadah itu maknanya luas, tidak seperti yang disempitkan oleh sebagian dari pandangan sebagian kita, bahwa saya ibadah itu hanya sebatas salat, ya, atau zikir dengan wiritan tertentu. Melainkan ibadah itu banyak, amar ma'ruf nahi munkar, mengajar, belajar, itu semua termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah. Menahan diri dari hal yang haram, bahkan yang tadinya makan bisa menjadi ibadah, minum bisa menjadi ibadah, memakai baju bisa menjadi ibadah. Dan begitulah di antara maziyah dan kelebihan Islam, bahwasanya banyak sekali hal atau hampir seluruh hal itu bisa dijadikan sebagai ladang mencari pahala. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Diqarinkan atau disandingkan setelah kalimat bertauhidlah kalian kepada Allah, kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ay la ta'budu ma'ahu ghairahu bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati allati ta'budullaha biha ibadah allati ta'budullaha biha ibaduhum min du'ain wa khishyatin atau wa khashyatin wa dhabhin wa nadhrin wa ruku'in wa sujudin wa ghairiha. Yaitu janganlah kalian menyembah bersamaan dengan menyembah Allah, menyembah pula selain Allah Ta'ala dengan suatu apapun dari peribadatan yang para hamba-hamba Allah itu beribadah dengan ibadah tersebut. Jadi fokuskan ke Allah saja, jangan diselingi atau jangan disandingkan keinginan terhadap Allah dengan keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi doa. Nah, doa ini yang kadang-kadang jemaah sekalian yang menjadi muskilah, yang menjadi masalah pada banyak dari kita jemaah. Yang mana sebagian dari kita, dan semoga Allah Ta'ala memaafkan semuanya, berdoa kepada selain Allah disandingkan dengan doa kepada Allah Ta'ala, atau bahkan mulai menyandarkan diri kepada selain Allah Ta'ala, doa total kepada selain Allah Ta'ala, dan lebih khusyuk kepada kuburan dibandingkan dalam masjid, lebih khusyuk di depan kuburan dibandingkan dengan masjid. Dan itu tidak jauh dari sini, dan itu baru semalam saya lihat, masjidnya kosong melompong tetapi kuburannya hingar-bingar terang, dan banyak yang kemudian beriktikaf dalam artian bersimpuh di hadapan kuburan-kuburan tersebut. Dan itu real, dan itu ada di Kalibata dan tempat-tempat lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Malah kebalik, justru lebih fokus dan lebih senang, lebih merasa dekat ketika harus di kuburan. Dan ini propaganda sebagian dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab lisannya untuk menerbitkan hukum-hukum yang mana hukum tersebut hukum selain Allah, yaitu mengajarkan kepada hamba-hamba Allah agar apa? Agar kalau ada permasalahan ke kuburanlah dan mintalah di situ. Seolah-olah secara tajribah dan pengalaman dan kenyataan seolah-olah bahwasanya berdoa di kuburan-kuburan tertentu itu membuat doa makin mujarab dan dijawab. Keyakinan seperti ini batil, dan ini termasuk akidah atau keyakinan yang bid'ah, tidak ada dasar di dalam agama. Di rumah Allah itulah tempatnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Adapun di kuburan, ya kita mintakan kepada Allah Ta'ala ampunan untuk mayit, bukan mengkhususkan untuk diri kita. Justru Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahi kubur. Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Karena masih ada sisa-sisa dan efek jahiliyah yang masih betul-betul meminta kepada kubur-kubur itu atau mayit-mayit dalam kubur. Maka Nabi SAW melarang dulu sampai akidahnya kuat, baru kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk menziarahi kubur.
Dan tujuan dari menziarahi kubur, ziarah kubur, sebagaimana kata Nabi SAW, akthiru min hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian, atau akthiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Jadi tujuan ziarah kubur itu pertama tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa dengan mengingat bahwa kita akan mati seperti fulan-fulan ini. Dan yang kedua, memohonkan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah merahmati para mayit ini yang dari kalangan kaum muslimin. Itu tujuannya. Namun kemudian disebabkan sebagian dari kita menganggap bahwasanya kalau misalnya doa di dekat kubur wali fulan itu lebih top chair, lebih moncer. Iya, karena sudah terjadi kisah-kisah yang lampau dari beberapa praktisi yang telah doa di situ, bahkan doanya kalau bisa malam-malam. Lah, enggak seperti ini. Mungkin belum tentu ini syirik, karena mintanya langsung kepada Allah, cuman menganggap bahwasanya ini tempat ada karismanya, ada kebaikannya, ini tempat ada keberkahan tersendiri. Nah, ini keyakinan yang bid'ah. Mungkin belum sampai ke tahap syirik, tapi syaitan itu tidak tinggal diam untuk membisikkan manusia. Bukankah wala tattabi'u khutuwatis syaitan? Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu tidak langsung menyuruh antum, menyuruh kita untuk nyembah patung langsung. Enggak. Karena enggak bakal nurut kita. Tapi mulai dari hal-hal seperti ini yang dianggap awalnya baik, mulai kemudian dibisikkan oleh syaitan, udah minta aja ke mayit, tapi mayit ini kan dekat sama Allah, dia walinya Allah, dan dia akan mendengar, maka minta dulu, maka nyungsep dulu itu doanya ke kuburan, baru kemudian ke Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama kemudian syaitan akan menggerogoti akidah orang-orang yang sudah sering melakukan hal seperti itu, melemah imannya, akhirnya mulailah minta dan bertawakalnya kepada siapa? Kepada mayit. Kalau sudah sampai derajat yang parah, tahap yang sudah betul-betul akut dan kronis karena rutinnya melakukan hal seperti itu dan meyakini bahwa mayit ini bisa mendengar dan bisa menjawab, maka mulailah syaitan menampakkan seolah-olah itu adalah dia, baik dari segi suara maupun penampakan. Dan ini sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu, dihikayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassuli wal Wasilah. Saya tidak tahu ada terjemahannya atau belum. Ya, sepertinya belum sih, seingat saya. Tapi itu kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, itu membongkar sejak abad ke-8 Hijriah, sekarang abad ke-15 Hijriah. Membongkar praktek-praktek seperti ini dan membongkar tipuan-tipuan syaitan yang menampakkan suara dari dalam kubur atau bahkan menampakkan zat dari orang yang dikubur di atas kuburan, tampak gitu, persis seperti yang dikubur. Orang-orang yang udah biasa mengkonsumsi tipuan makin tertipu. Yang seperti mudah sekali ditipu, apalagi sama Dajjal. Dajjal belum keluar, baru antek-antek kecilnya, tapi sudah mudah tertipu. Bagaimana kalau Dajjalnya sekaligus keluar? Makanya Allah Ta'ala mentanbih dan mentahdzir di banyak kesempatan di ayat-ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik dan jangan melakukan hal-hal yang menjadi muqaddimah menuju bab-bab syirik. Jangan. Di antaranya itu meyakini bahwasanya kalau berdoa di kuburan-kuburan wali keramat tertentu itu lebih mustajab. Sebentar, dalilnya mana? Dan kenapa di wali tertentu saja, enggak di yang lainnya? Kenapa enggak di kuburan orang tua antum misalnya? Yang mana antum lebih berhak untuk berbakti kepadanya walaupun setelah meninggalnya. Kenapa enggak ke situ? Nah, ini karena dia bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi Fulan. Keturunan Nabi Adam juga insyaallah. Sama-sama. Insyaallah punya karomah dari segi apa? Antum bakti padanya setelah wafatnya, antum infak, antum wakaf hibah atas namanya, itu insyaallah berkah. Dan kemudian antum bertawassul dengan amal saleh, itu insyaallah berkah dan bukan kesyirikan sama sekali. Ya, karena bab syirik ini bab yang begitu luas, penting dan bisa menjangkiti siapapun dari kalbu, dari pemilik kalbu. Siapapun, ketika kita memiliki kalbu yang berdetak dan memiliki akal yang masih eksis atau masih normal, maka di situ ada syaitan yang menginginkan agar kalbu ini berlari dari Allah, bukan ke Allah. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan
berbuat baik kepada al-walidain, walid dan ada maulud. Walid ini yang melahirkan, maulud yang dilahirkan. Kitalah maulud. Kemudian yang melahirkan kita walid, dan dimutlakkan walidan, ayah dan ibu kandung. Ayah dan ibu kandung. Ya. Jadi walid itu ada walid dari segi biologis dan ada walid dari segi syar'i juga. Ya. Kalau misalnya normal kehidupan rumah tangganya, orang tua kita normal dengan pernikahan yang sah, maka kedua orang tua kita adalah walid secara biologis dan secara syar'i. Biologis jelas secara kauni biologis, kita bernasabkan darinya. Secara syar'i yaitu jelas keduanya adalah yang layak kita baktikan kepadanya. Tetapi ketika seseorang, terutama perempuan, lahir dari rahim yang telah dizinahi oleh bapak kandungnya, maka walid secara syar'i atau walid secara biologis bapak dan ibunya itu, ya, bapak dan ibunya kandung, sahih secara biologis saja. Tapi walid secara syar'i hanya ibunya saja, makanya nanti namanya dinisbatkan kepada ibunya. Adapun bapak kandungnya itu hanya secara biologis, tidak secara syar'i. Makanya anak ini ketika nanti nikah, walinya adalah hakim. Silahkan bilang ke KUA nanti, cari hakim dari KUA. Adapun dari orang tua kandungnya, dia bukan walid secara syar'i, bukan walid secara syar'i, maka tidak bisa menjadi wali. Bisa menjadi wali. Taib. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Disandingkan kembali birrul walidain atau al-ihsan ilal walidain dengan masalah akidah, yaitu beribadah kepada Allah dengan tauhid dan melucuti syirik. Karena birrul walidain ini amalan terbesar setelah bertauhid. Amalan terbesar setelah bertauhid. Dan di sini ada isyarat tentang dua hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Hablum minallah yaitu beribadah kepada Allah semata. Hablum minan nas yang paling tertinggi dan sebelum semua hak manusia adalah hak kedua orang tua. Ini hablum minan nas tertinggi. Maka janganlah kita lebih fokus ke yang mafdul dibandingkan yang afdal. Yang afdal adalah berbakti pada orang tua. Yang mafdul adalah berbakti kepada selainnya untuk para laki-laki. Adapun untuk perempuan, istri, yang afdal berbakti pada suami. Sementara yang dimafdulkan adalah berbakti pada kedua orang tua di atas suami. Maka ini tidak benar. Jadi hak suami bagi istri itu besar sekali, lebih besar daripada hak kedua orang tua istri ini. Namun untuk laki-laki hak laki-laki memiliki dua sisi. Laki-laki memiliki dua sisi dari segi hak yang wajib atasnya untuk menunaikannya. Dari segi ihsan, maka hak kedua orang tua lebih besar daripada istri. Tapi dari segi nafkah, maka hak istri lebih besar daripada hak kedua orang tua dari segi nafkah. Adapun dari segi ihsan, hak kedua orang tua lebih besar untuk kita laki-laki setelah menikah, ya. Adapun sebelum menikah mah ya fokus sama orang tuanya saja, ya. Begitu jemaah. Wabil walidaini ihsana, wajib untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, ya. Yaitu dengan cara wadzalika bi ta'atihim fil ma'ruf wa isda'il jamil lahum, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua dengan cara taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf saja. Adapun hal yang munkar tidak kita taati, ya, dan memperlakukan mereka keduanya dengan baik. Wa daf'il adza anhum, dan menolak atau mencegah keburukan daripada mereka, yaitu kalau ada keburukan dicela orang tua kita bela, dan seterusnya. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan kemudian berbuat ihsan kepada dzil qurba, yaitu ashabul qarabat, para kerabat. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab, kerabat dari bahasa Arab, ya, sahib, ashab al-qarabat, yaitu kerabat kita. Dan qarabat
dari kata qurba, yaitu artinya dekat. Makanya kerabat disebut kerabat karena dekat, karena kedekatannya. Ya, karena kedekatannya. Al-aqribah di sini ya jemaah sekalian, itu bisa, yaitu selain kedua orang tua dari kerabat seperti kakek, nenek, paman, bibi, anak, saudara atau saudari kandung, ya itu semua termasuk dzil qurba, ashabul qarabah. Kemudian ada juga wal yatama, anak-anak yatim. Wal yatama, anak-anak yatim. Ya. Yang apa disebut anak yatim, yaitu man mata abuhu fi ghairi sinnil bulugh, yaitu seorang anak yang wafat bapaknya dalam keadaan belum baligh, maka ini yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kalau yang wafat ibunya ya bukan yatim namanya. Tapi di sini menjadi kafil untuk anak yatim ada fadilah yang besar. Wal yatama di antaranya di ayat ini. Dan ini mesti juga kita ini sebagai laki-laki, apalagi memiliki kelebihan harta, juga perlu memperhatikan hal seperti ini. Terutama setelah masa-masa Covid ini ya. Banyak laki-laki, banyak anak-anak menjadi yatim. Ya, maka tentu suatu kebaikan jika kita menafkahi mereka, baik dari segi pendidikan atau sandang pangan papan dan seterusnya. Ya. Wal yatama wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Anak-anak yatim itu tidak mesti miskin, dan yang miskin tidak mesti yatim. Masing-masing ada porsinya. Dan yatim disebut yatim sampai dia baligh, atau sampai dia besar. Adapun miskin tidak mengenal usia, mau dia belum baligh atau sudah baligh, maka bisa disebut miskin. Ya. Kalau misalnya di antara jemaah nih, ada yang orang tuanya wafat ketika kita masih kecil, maka anda yatim ketika itu. Tapi sekarang udah usia 40-50, mati yatim enggak? Bukan yatim. Berarti enggak perlu nanti saluran anak yatim, kemudian sampean datengin, kemudian minta saya anak yatim. Ya panitia ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, yatim dari mananya kayak gini. Udah gede, udah bongsor, bukan yatim lagi. Tapi kalau miskin tidak mengenal usia, bisa jadi masih kecil atau bahkan sudah tua miskin, ya miskin. Beda, jadi beda yatim dengan miskin. Tidak semua yatim itu miskin, dan tidak semua miskin itu yatim ya. Wal masakin wal jari dzil qurba. Al jar, tetangga. Makanya disebut negara jiran dari bahasa Arab. Jiran itu jiran, tetangga, negara tetangga, negara jiran. Jadi jiran ini nggak mesti Malaysia, Singapura pun jiran, bahkan Timur Leste pun jiran. Ya. Gitu. Ya. Wal jari dzil qurba, yaitu al qarib. Jar di sini tetangga, tapi memiliki kekerabatan. Dzil qurba, wal jari dzil qurba, tetangga, tapi ada yang lebih spesial. Tetangga ini lebih spesial karena memiliki kekerabatan pada kita, baik karena nasab atau karena musaharah, besanan. Baik karena nasab atau karena perbesanan. Kalau nasab berarti memang keluarga asli kita, paman kita, bibi kita, adik kita, kakak kita, mungkin anak kita, nenek kita, dan seterusnya dari cabang-cabang itu. Tapi kalau dari segi musaharah, pembesanan, berarti keluarganya istri yang dekat dengan rumah kita. Maka ini semua masuk ke dalam dzil qurba, tetangga yang dzil qurba. Sebagaimana tadi juga dzil qurba tadi, ya. Wa bidzil qurba, kerabat yang mungkin rumahnya jauh,
luar kota mungkin, tapi bisa kita WhatsApp. Nah, ini termasuk silaturahim kalau misalnya kita berbuat ihsan pada mereka. Wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba. Kemudian ada tetangga juga yang memang dzil qurba. Maka dalam sebuah hadis Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima ahdi." Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Maka kepada siapa ya saya kasih hadiah? Lebih didahulukan yang mana? Hadiah cuma satu, tetangga dua. Maka kata Nabi SAW, ila aqrabihima minka baban, yaitu yang paling dekat pintunya pada pintumu. Iya, paling dekat pintunya. Ya, bisa dimaknai pintu ini rumah paling dekat, rumahnya mana? Yang paling dekat, begitu. Tapi sekarang nggak gitu. Sekarang dilihat dari apa? Ya nggak bisa. Jadi sekarang nempel-nempel. Apalagi untuk ini cendana atau mana ini? Apartemen ini, blok mana? Ya sampingnya kita. Hanya saja kalau di apartemen seperti ini kayaknya susah ya, karena jarang kebuka pintunya. Bahkan kita nggak tahu di samping kita itu siapa, manusia atau selain manusia, kita nggak tahu, ya kan ya, susah. Gimana caranya? Wallahu a'lam, antum lebih tahu lah. Tapi ala kulli hal, kalau memang dalam keadaan seperti ini, yang mana ini tidak sama dengan kondisi di hadis, ya, kita sendiri nggak tahu siapa di samping kita sama sekali, bahkan bisa bertahun-tahun kita nggak tahu siapa di samping kita, jarang keluar. Nggak pernah ketahuan, kita nanya orang-orang lain pun nggak tahu di samping siapa, nggak mau dia bergaul dengan siapapun di sekitarnya misalnya. Maka ya mana terdekat kita yang memang dekat dengan jarak dengan kamar kita atau ruangan kita. Tetapi kalau dilihat dari segi qurba, kekerabatan ma'nawi, maka orang yang sering kita lihat bersama dengan kita ke masjid, maka itu disebut kerabat dari segi ma'nawi, lebih kerabat dibandingkan tetangga di Kalibata City ini. Iya, karena boleh jadi sampingan unitnya, tapi hatinya sejauh antara Sabang sampai Merauke. Ya, dan mungkin satunya tinggal di gedung ini, satunya di gedung sekitar 300 meter ke sana. Tetapi karena sama-sama rajin ke nurullah, bisa mendapatkan kekerabatan ma'nawiyah, dan mungkin yang itu lebih afdol untuk diberi, ya, atau berbuat ihsan padanya. Wal jari dzil qurba. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, wal jiranu thalathah. Tetangga ada 3 model. Tetangga ada 3 model dari segi hak. 1, jarun lahu thalathatu huquq. Ada pertama, tetangga punya 3 hak. Yang kedua, tadi jar lahu haqqan. Tetangga cuman punya 2 hak doang dia. Dan yang ketiga, jar lahu haqqun wahid. Tetangga tapi cuman punya 1 tok haknya. Taib. Jadi ada 3 model tetangga. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang cuma punya 1 hak doang yang perlu kita tunaikan untuknya. Yang pertama, jar alladzi lahu thalathatu huquq, jari tetangga yang punya 3 hak, yaitu apa? Fal jarul muslimul qarib, tetangga yang muslim dan merupakan kerabat kita. Dia udah tetangga kita, dia muslim juga, dan dia juga keluarga kita. Baik qarib di sini dalam artian qarib disebabkan nasab, yaitu kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, ayah kita, ibu kita, atau kakek nenek dan seterusnya. Atau qarib dari segi musaharah, perbesanan, adiknya istri kita, ipar, ya, mertua dan seterusnya dari saudara dan saudarinya istri kita. Ini yang pertama, tetangga ini udah tetangga, dia muslim dan kerabat, maka punya 3 hak, yaitu pertama hak tetangga, kedua hak Islam, dan yang ketiga hak kerabat. Itu hak-haknya.
hak ketetanggaan, hak keagamaan, dan hak kekerabatan. Maka berbuat ihsan kepada tetangga model ini triple pahalanya insyaallah, bahkan lebih, menjamak 3 pahala, yaitu berbuat ihsan kepada tetangga, berbuat ihsan kepada orang Islam, berbuat ihsan kepada kerabat, silaturahim. Maka mencakup semua itu, lebih afdal. Kemudian tetangga model kedua, yaitu tetangga lahu haqqan, tetangga yang punya 2 hak, yaitu apa? Al-jarul muslim, selesai. Tapi dia bukan qarib, bukan kerabat, yaitu tetangga yang muslim, bukan kerabat, tetangga yang muslim saja. Dia keluarga lain, tapi dia tetangga saya dan dia muslim, apalagi kalau rajin ke masjid, ya. Maka ini termasuk tetangga yang punya 2 hak. Pertama, hak ketetanggaan, dan kedua, hak keagamaan, yaitu muslim. Terus kemudian yang ketiga, yaitu tetangga yang cuma punya 1 hak tok, yaitu al-jarul kafir, tetangga yang kafir. Dia tetap punya hak, tapi haknya cuma 1, hak ketetanggaan. Adapun hak kekafirannya enggak, kita memusuhi kekufurannya, dan kita tidak mau ikut dengan acara-acara kufurnya, ya. Nah, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini hak tetangga harus ada, jangan menyakiti walaupun dia kafir, Nah, di antara bentuk menyakiti adalah menyentel sesuatu keras-keras, sementara mungkin itu waktu istirahatnya dia, baik malam maupun siang. Atau mungkin kita tahu bahwa saya samping ini walaupun dia kafir ada neneknya yang lagi sakit, kemudian kita ribut atau menyetel dangdut keras-keras, maka ini termasuk tidak mengamalkan hak tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, tetangga yang ajnabi. Al ajnabi di sini al junub, maknanya jauh, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu, ya. Bahwa saya khamar dan maisir, khamar, perjudian dan semisalnya itu semua termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Fajtanibuhu junub, jauhilah. Makanya orang yang junub itu pengennya ngejauh terus dari orang, karena gak enak kalau misalnya gabung sama kelompok atau sama orang, karena junub, ya. Maka wal jari al junubi, yaitu tetangga yang junub. Maksudnya junub jauh, ya. Jauh di sini maksudnya ajnabi. Ajnabi itu stranger, orang lain, bukan keluarga kita, bukan kerabat kita. Maka tetap punya hak apa? Punya hak ketetanggaan. Sawaun kana mu'minan atau kafira, baik dia ini bukan keluarga kita karena dia baik bukan keluarga kita dan dia orang Islam, ataupun bukan orang Islam, itu ajnabi, junub, jauh dari kita dari segi makna, dari segi agama, tapi tetap punya hak ketetanggaan. Kemudian wasahibi bil jamb, wasahib bil jamb. Kalau jamb ini malah lawannya junub. Jamb yaitu di sisi, di dekat, di samping. As-sahib teman, sahib itu teman. Al-jamb di samping kita. Taib. Teman di samping kita ini ada 2 model. Yang pertama yaitu zaujah, yang kedua yaitu sadiq. Pertama itu zaujah, dan itu lebih unggul dari segi hak, dan yang kedua sadiq. Sadiq itu teman dekat. Ya, teman dekat, ya. Apa bedanya sadiq dengan sahib? Kalau dari segi pertemanan, dari segi bahasanya, sadiq disebut sadiq karena saling sidq satu sama lain, yaitu jujur dan saling percaya satu sama lain, maka disebut sadiq. Hadza sadiqi, ini teman dekat saya, dalam artian saya percaya dia, dia percaya saya. Ini baru sadiq. Ya. Tapi kalau sahib teman, ya, saya memiliki dia, dia memiliki saya, sahib. Ya. Kalau misalnya rafiq
Rafiq, teman, tapi dalam suatu urusan tertentu. Ya, itu kalau di English kan jadi mate, mate, ya, mate. Makanya mate itu hanya teman di occasion tertentu, kepentingan tertentu, classmate, roommate, dan seterusnya. Maka ini lebih ke rafiq namanya, rafiq. Baik, kemudian awas sahibi bil jam. Sahib di sini artinya teman yang ada di sisi kita. Dan teman ini lebih global. Sahib itu lebih global daripada sadiq. Maka terbagi menjadi dua. Imma dia zaujah atau zauj bagi perempuan, yaitu suami atau istri. Imma yang kedua yaitu apa? Sadiq, teman yang kita percaya padanya. Dan ini sadiq itu enggak mesti dekat dari segi jarak. Bisa saja sadiq itu udah ada di tempat lain, di Cirebon, di mana, tetapi karena saya percaya sama dia, dia percaya sama saya, dan kita kenal baik, dekat, enak gitu, secara makna dan secara persahabatan, maka masuk ke dalam wasahibi bil jam. Lebih-lebih tentang istri atau suami, maka itu masuk dalam sahib bil jam. Wajib atas kita untuk berbuat ihsan pada mereka. Wa ibnis sabil, ibn as-sabil. Taib, sebelumnya tadi wasahibi bil jam ada zaujah, istri atau suami, zauj, dan ada sadiq. Tapi sadiq ini mulazim, yaitu sadiq yang selalu dekat sama kita, baik secara makna atau jarak. Termasuk sadiq yang mulazim yaitu tilmidz, murid, dan juga teman di safar, itu termasuk sadiq, teman di safar. Kalau misalnya seorang ustaz dengan panitia atau dengan DKM itu termasuk sadiq, apalagi kalau kajian rutin. Ibaratnya kalau saya sama teman-teman DKM atau panitia di Masjid Nurullah ini termasuk sahib bil jam. Saya sekarang tinggal di Bekasi, walaupun dulunya di Kalibata juga, dan teman-teman di sini, dan kita sering interaksi. Maka ini masuk dalam wasahibi bil jam, gitu. Ada kedekatan, ya, ada kedekatan dari segi pertemanan. Kemudian ibnis sabil. Ibnis sabil kalau diartikan secara harfiah maka artinya anak jalanan. Tetapi bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Ya, saya memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi hidayah kepada penguasa kita yang dirahmati Allah agar menertibkan anak jalan. Gak ada kaitan dengan ayat ini ya. Dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah dan ketentraman hidup pada saudara-saudara kita yang menjadi anak jalanan. Kesian ya. Karena kadang-kadang kalau lewat jambul anak kesian sebenarnya. Tapi apa yang bisa kita berbuat untuk mereka? Sementara haram atas kita untuk memberi uang pada mereka karena nyanyian mereka. Haram. Kalau mau ngasih uang di luar konteks itu, perbuat ihsan silakan, tapi di luar konteks nyanyi seperti itu. Jangan mendukung hal-hal seperti itu, jemaah. Yang lebih miris lagi, jemaah, yaitu ketika di Cilitan tuh, perempatannya yang besar PGC itu, perempatan dari arah sini. Kalau misalnya ke kanan kan ke Keramat Jati, luruskan ke mana? Halim apa itu. Iya. Kalau kiri ke mana? Uki ya. Malam-malam ada pulang dari rumah orang tua, ya biasa lampu merah. Kan biasanya ada yang ngamen tuh. Ada yang ngamen, ini perempuan bawa anak kecil. Dan ini anaknya, Anda yakin ini anaknya. Ya. Baik, kalau misalnya anak kecil tidur terus, itu bukan anaknya. Tapi kalau anak kecilnya bangun terus, itu berarti anaknya. Itu, biasanya gitu. Kaidahnya begitu, ya. Nah, kemudian anak ini masih kecil digendong ini, dia sambil ngamen. Ya, maksudnya ibunya ini, ibu muda. Ya, anak-anak situ, anak-anak sekitar situ sebenarnya. Yang biasa ngamen di situ. Gendang-gendang kecil sambil pok-pok apa begitu, pokoknya lah, nyanyi apa enggak tahu lah. Itu di hadapan kami yang sedang pemotor-pemotor ini. Kemudian anak itu minta mimi, minta nyusu. Ya, kemudian ibunya ini kemudian mengeluarkan susunya dan memimikannya itu di hadapan kita semua. Dan itu disaksikan oleh semua dari kita. Gimana? Ya. Enggak berpikir apapun itu ibu.
Dan kemudian di samping saya ini ada sepasang suami istri pakai jilbab dan ya, pemotor juga. Saya colek suaminya, Pak, saya bilang ke beliau, kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, maksudnya keluarga kita nggak seperti beliau ini, kesian. Maksudnya walaupun ini perbuatan jelek, ngamen seperti ini dan seterusnya, tapi qadarullah orang ini bernasib seperti ini. Tanpa ada rasa malu kemudian menyusui anaknya di hamparan pemotor itu. Ya saya bukannya berarti kemudian ngelihat dia lagi enggak langsung ditutupin sama dia, tapi enggak ada sedikit pun terbesit rasa malu. Mungkin itu udah biasa di hadapan jemaah pemotor ini. Saya bilang ke suami saya, kita harus banyak-banyak bersyukur ternyata. Dia langsung gini, iya Pak, kata dia. Di situ sampai sekarang keinget itu kalau ya Allah. Ya, lihat ya seperti itu ikhwan. Itu anak jalanan, tapi bukan itu yang dimaksud di Ibn Sabil ayat ini. Ibn Sabil ayat ini, Ibn As-Sabil maksudnya al-musafir. Ibn Sabil di sini adalah sebentar lagi Pak, ini masih banyak Masya Allah. Kok saya merasa cepat banget waktu ini apa ini? Udah syuruk belum ini? Sudah syuruk atau mau syuruk? Atau terbit matahari? Nah berarti 10-an menit lagi ya, atau 15. Ibn Sabil, al-musafir. Ibn Sabil adalah musafir, orang yang bepergian jauh. Ya, orang yang bepergian jauh. Ustudhifa aw lam yustadhaf, baik dia memang membutuhkan bantuan dengan cara bertamu atau tidak gitu loh. Al-muhim musafir. Maka kalau misalnya kita menemukan musafir di tengah perjalanan, dia ngaso di masjid, itu wajib atas kita berbuat ihsan. Minimal kalau kita nggak bisa bantu apa-apa, jangan apa-apain dia gitu loh. Apalagi nyolong motornya atau apanya, enggak. Berbuat ihsan lah, berbuat baiklah. Karena memang belum tentu musafir ini dalam keadaan normal, bisa saja dia nggak punya duit. Saya masih ingat masih ingat sedikit kisah tentang pengalaman saya waktu sekolah dulu di pesantren Al-Irsyad dari Salatiga. Naik bis mau pulang ke Jakarta ini karena kampung saya kan di sini. Nah, kemudian pulang naik bis, qadarullah itu masa-masa banjir. Ketika itu dia ada tol-tolan dulu sekali. Dan di Indramayu di jalan rayanya banjir. Kita ngeliat samping-samping itu udah kayak laut dah, tinggal jalan doang sampingnya laut. Banjir dan macet parah. Yang harusnya sampai sini itu pagi jam 6 lah. Harusnya jam 6 pagi. Itu sampai siang masih terjebak di Indramayu. Dan ketika itu anak udah nggak punya duit. Karena kan kita ngukurnya kan pasti. Entar pulang turun mana, Lebak Bulus atau mana, terus turun di mana, terus naik 57 dan seterusnya gitu kan. Dulu kan 57 masih berapa perak, berapa ratus doang. Itu ada duit segitu. Nah, anak belum makan pagi, minuman habis. Ya. Dan kemudian alhamdulillah bisnya ke rest area tuh. Entah emang itu benar-benar rest areanya atau memang itu bisnya juga sopirnya udah laparan, nggak tahu dah. Pokoknya di situ. Dan ketika itu masih SMA, nah, kelas 1 atau kelas 2. Masih agak polos-polos dikit lah. Nah, kemudian sampai situ anak bingung mau ngapain, Pak. Serba salah. Mau makan nggak punya duit. Ini duit buat ongkos kopaja. Udah gitu doang duit, ongkos kopaja. Mau makan nggak punya duit, nggak makan lapar. Ada penumpang satu bis juga, Anda tahu penumpang ini bis satu bis sama anak karena beda dia penumpangnya. Mirip Ahmad Albar, rambutnya kayak gitu. Wah, Ahmad Albar nih katanya. Ya. Dia makan gorengan tuh lahap banget, anak ngeliatin aja. Ya gimana sih antum ngeliat anak SMA zaman dulu, anak pesantren lagi kan kelihatan kayak gitu anak pesantren. Ngeliatin aja, tanpa ini Pak, tanpa anak sengaja, anak sakit orang kalau lapar kan kayak gitu. Ngeliatin orang makan tuh kayak ngeliatin apa gitu. Dia ngeliatin anak kemudian, mau loh, gitu ngomongnya, lu mau, ambil aja gue bayarin kata dia. Enggak pak, gitu. Tuh, saking tawadunya anak jemaah. Nyeselnya kapan? Sekarang nyeselnya. Kenapa kok anda gak nerima? Ya, karena saking polosnya di pesantren. Apa kan kita diajarin di pesantren, jangan minta-minta, jangan sembarangan nerima dari orang gitu kan ya. Lo mau lo, ambil aja tuh gorengan gede-gede pak. Sampai sekarang kebayang tuh gede, tahu gede.
ambil aja gue bayarin katanya, pakai bahasa Jakarta. Enggak Pak. Makasih Pak. Makasih ya. Nyeselnya sekarang kan. Itu nahan lapar sampai siang gitu. Ya Masya Allah. Itu Ibnu Sabil. Walaupun sama-sama Ibnu Sabil, tapi hendaknya Ibnu Sabil yang memiliki kafaah atau kemampuan untuk memberi, berilah yang enggak punya gitu. Bahkan teman di perjalanan itulah teman yang hakiki gitu kan kata sebagian ya. Teman di perjalanan baru ketahuan orang seberapa baiknya dia ketika kita safar dengannya, baru ketahuan di situ. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang dimiliki oleh sumpah-sumpah kalian itu budak. Berbuat ihsan pada budak. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang mukhtal fakhur. Mukhtal yaitu orang yang memiliki sifat ikhtial. Ikhtial itu az-zuhu fil mashi, yaitu congkak pas jalan. Kecongkakan atau kesombongan pas berjalan itu ada dari segi maknawi dan ada dari segi materi. Dari segi maknawi bisa dengan yaitu kesombongan yang terbit dari lisannya, ucapannya, tatapan matanya, ini congkak, ikhtial. Atau kesombongan dari segi materi. Dari segi materi bisa dengan pakaiannya kemudian menghasilkan supaya dia sombong, dengan kendaraannya supaya dikenal begini dan seterusnya. Maka ini bisa. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, dan berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan padanya. Ya, itu dilarang oleh Allah. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Itu orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang pelit. Pelit yaitu tidak menunaikan pembayaran yang diwajibkan atas dia. Di antaranya zakat. Bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Menyuruh orang-orang supaya juga ikut bakhil, malas sedekah. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan ini orang-orang ini menutup-nutupi, menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala berikan dari keutamaannya. Ya. Tapi menutup-nutupinya bukan karena pengen tawadhu, karena takut dikira kaya sehingga nanti ada yang minta-minta sama dia, atau ada yang nagih zakat atau bayar ini itu. Saking pelitnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ayat yang ini tentang bukhl, tentang kepelitan, dan juga tidak mau menampakkan apa yang Allah Ta'ala berikan padanya karena khawatir bakal diminta infak darinya. Ini adalah keadaan orang-orang Yahudi. Keadaan orang-orang Yahudi dengan kepelitan mereka, ya ahlul kitab. Kemudian ayat berikutnya, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Ada yang rajin infak, tapi infaknya riya. Nah, ini sebaliknya. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Kalau yang tadi pelitnya Masya Allah, yang ini infaknya Masya Allah tapi riya. Sama-sama enggak benar ini. Yang pelit itu ahlul kitab Yahudi, yang riya munafik. Jadi dua kubu ini sama-sama di periode Madinah. Ya, yang Yahudi pelit, yang munafiknya okelah diinfak tapi supaya dianggap, oh kita muslim loh, kita sama-sama kalian loh, riya supaya dianggap. Dan orang seperti ini, orang yang riya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirnya kurang. Kenapa? Karena dengan amalan riyanya, perbuatannya di dasar riya, dia itu mengharap dunia. Jadi kurang percaya dengan keindahan dan kelebihan akhirat. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang syaitan itu menjadi qarinnya, menjadi sandingannya, maka betapa buruknya qarin tersebut. Jadi qarin itu adalah teman yang selalu kemana-mana. Ini beda tadi kita punya istilah apa tadi? Sahib, punya istilah sadiq, punya istilah rafiq, punya juga istilah qarin. Qarin ini kalau kita kemana dia ke situ. Ini qarin nih. Ya, apa kok bahasa kita apa? Bukan teman dekat lagi itu, nempel terus. Apa namanya? CS. CS itu Counter Strike bukan? CS pokoknya ada dia, ada fulan juga, ada fulan ada dia terus
Dan kalau enggak ada satunya, kayak enggak lengkap gitu. Mana fulan? Biasanya bareng. Nah, ini korin namanya. Iya, gitu korin. Maka kalau kita yang lihat ada di Kalibata City ada fulan sama fulan, nah ini korin nih. Gak tahu satu jin atau bukan, gak tahu lah. Pokoknya korin. Ya. Fasa korina, betapa jeleknya korin. Kalau misalnya korin adalah syaitan, jelek sekali. Korinnya adalah syaitan, jelek sekali. Dan setiap dari kita punya jin korin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah." Memang apa sih kesulitan dan fitnah yang menimpa mereka kalau misalnya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan berinfak gitu? Emang apa susahnya sih? Ini pertanyaan untuk orang Yahudi, juga pertanyaan untuk orang-orang munafik. Dan untuk kita juga. Apa susahnya antum untuk melepas kebakhilan antum, dan kalau infak ikhlas? Apa susahnya? Apa sih efeknya gitu? Apakah kalau antum jadi dermawan antum merugi? Mana qasad sadaqatun min mal? Sedekah dari harta itu tidak berkurang insyaallah. Apa sih ruginya kalau antum mengharap ridha Allah dan mengharap kebaikan akhirat? Apa ruginya? Enggak ada rugi insyaallah. Ini pertanyaan dari Allah untuk siapa dari kita yang berat berinfak karena masih ada mental bakhil, atau berat berinfak karena kurang percaya dengan pahala Allah. Kurang percaya Allah Ta'ala memberi pahala yang besar. Ya, nggak ada mudarat infak itu insyaallah. Malah sebaliknya, insyaallah menahan bala atau menghilangkannya biiznillah. Wa kana Allahu bihim alima, dan Allah Ta'ala maha tahu atas diri mereka semua, maha tahu Allah Ta'ala. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian, bahwasanya kalau orang berinfak dia tidak akan merugi, dan Allah Ta'ala maha tahu tentang segala yang kita infakkan. Maka jangan merasa dirugikan kalau misalnya kita infak, orangnya nggak tahu terima kasih. Udah, jangan merasa dirugikan. Kalau bisa lupain aja, walaupun masih ada di hati ganjel, dah bismillah, Allah yang akan beri ganjaran, karena Allah maha tahu atas itu. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Semoga sedikit kajian yang bermanfaat. Jazakumullah khairul jaza ala husni istima'ikum wa hudurikum. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyah wal afaf wal ghina, wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal, wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.